Oke, kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis dan perancangan aplikasi. Ya, jadi mulai dari datang ke analisis, kemudian perancangan aplikasi, hingga nanti menjadi program berorientasi objek yang kita implementasikan. Nah, tentu ini mata kuliah berkaitan antara mata kuliah analis dan perancangan, kemudian juga nanti kita kaitkan dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, kalau misalkan hanya mau fokus pada analis dan perancangan, ya tidak masalah. Tapi sebaiknya juga mesti mengetahui bagaimana implementasi dari desain atau rancangan yang sudah kita lakukan di tahap perancangan atau desain tadi, itu bisa diimplementasikan ke pemrograman berorientasi objek. Di studi kasus ini kita akan menggunakan pemrograman Java. Oke, pertama kita harus dulu pahami bahwa pendekatan yang kita lakukan ini hanya pendekatan yang sifatnya pengenalan saja. Jadi kita tidak mengikuti secara formal teori-teori perancangan dan analisis yang biasanya ada pendekatan, misalkan kalau menggunakan pendekatan yang formal, biasanya ada di analisis itu ada tahap misalnya wawancara dengan customer atau pengguna aplikasi, hingga nanti bisa dijadikan wawancara itu menjadi standar kebutuhan sistem atau masuk ke dalam dokumen SRS. Nah, yang kita akan lakukan hanya pendekatan praktikal, tapi tentu tidak mengurangi makna dari pendekatan penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak atau pembuatan aplikasi untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Oke, nah di contoh kasus ini kita akan menggunakan sebuah kasus yang sangat sederhana, yang akan kita selesaikan kasus itu dengan mendesain sebuah program atau perangkat lunak dengan cara pertama kita analisis dulu, kemudian kita lakukan perancangan, hingga nanti kita buat programnya. Oke, nah di contoh kasus ini ada, ya jadi saya bacakan ya, bisa dilihat di sini. Jadi seorang pustakawan yang mengelola pustaka mini memiliki kesulitan mendata daftar buku. Ya, jadi bukunya ada, kita ambil studi kasusnya ada 3 jenis. Ya, ada novel, ada komik, ada kamus ya, yang dikelolanya. Karena itu dia bermaksud membuat program sederhana untuk mengelola daftar buku yang ada. Harapannya program komputer memiliki fungsi input, ya, jadi ada fungsi inputnya, fungsi input buku, menampilkan seluruh buku dalam daftar buku, menampilkan hanya buku jenis novel, komik, ataupun kamus. Ya. Oke, jadi jenis bukunya ada 3, novel, komik, dan kamus. Anda sebagai seorang programmer diminta melakukan analisa awal program serta menampilkan hasil desain perancangan aplikasi. Oke, jadi yang diminta sekarang hanya analisis, kemudian desainnya, hingga programnya. Oke, sebelum ke situ kita lihat dulu bahwa kurang lebihnya kalau kita melakukan analisis, kita mencatat apa-apa yang dibutuhkan, kira-kira kita bisa membuat model seperti ini. Oke, menganalisis apa yang kita identifikasi sebagai objeknya, karena kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Maka tentu ya ringkasnya atau simpelnya kita langsung mengidentifikasi objeknya. Kemudian prosesnya apa? Ya, ada, kemudian kita list, kemudian desainnya nanti, desain objeknya seperti apa, misalkan ini kita catat-catat saja dulu ya, seperti ini. Nah, setelah kita punya catatan seperti ini, lalu kita bisa menggunakan, ya ini tahap analisis ya. Analisis itu berarti kita tentu berpikir untuk bagaimana sampai bisa kita mengenali objek-objek apa yang dibutuhkan untuk mendesain perangkat lunak ini. Ya, tentu kita dari baca soal
dari baca kasus kita tahu ada buku, berarti kita catat saja buku, novel dan seterusnya. Oke, kita cepat ke sini sebelum nanti kita kembali untuk detailnya. Nah, demikian juga prosesnya dan seterusnya. Nah, dari catatan-catatan ini kita sudah bisa melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu membuat desain. Nah, desain seperti biasa yang sudah kita perkenalkan, kita menggunakan tool desain UML atau Unified Modeling Language. Oke. Nah, kita bisa menggunakan tool UML yang gratis atau free. Nah, ada banyak sebetulnya versi free dari tool UML, tapi di contoh ini saya hanya akan menggunakan 2 ya sebagai pengenalan ya, yang sudah pernah juga diperlihatkan di sebelumnya. Ya. Nah, ada start UML dan ada kemudian UMLAD atau Omlet atau Omlet ya bacanya ya. Kemudian ada star UML. Nah, kalau kira-kira kalau kita desain, nah seperti sudah kita sampaikan di teori-teori sebelumnya, bahwa ada beberapa model yang kita bisa buat sebagai model desain dari hasil analisis kita. Ya, kita bisa menggunakan diagram use case, ya, UML diagram use case. Kemudian kita bisa menggunakan dari UML kita turunkan misalkan menjadi gambar atau diagram sequence diagram. Kemudian bisa juga kita kelas diagram, membuat kelas diagramnya. Karena identifikasinya ini ada objek, berarti mestinya ada kelas-kelas diagram. Oke. Nah, kemudian juga ada sequence, kemudian ada paket diagram. Ya, karena kita akan menyelesaikannya menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Oke. Nah, kalau kita misalnya gambar, kira-kira dari hasil catatan kita analisis ini, kalau kita gambar, kira-kira kita akan mendapatkan misalnya proses gambar use case, ya kita sederhanakan seperti ini. Oke, kita akan mendapatkan gambar use case seperti ini. Nah, dari mana kita mendapatkan ini? Nah, itu dari hasil analisis, yaitu ada input tadi dan seterusnya. Ini kita percepat karena nanti kita akan kembali lagi ke sini untuk memperlihatkan bagaimana ini dikerjakan. Oke, nah selanjutnya UML use case. Nah, kita juga bisa membuat paketnya, struktur paket dari desain aplikasi kita. Oke, jadi nanti ada paket seperti ini, ada model, ada inputnya, dan seterusnya. Ya. Oke, nah ini pengelompokan saja dari kelas-kelas yang kita buat. Nah, terus selanjutnya diagram apa lagi ya? Kita bisa juga membuat diagram seperti ini kita. Nah, ini kalau kita ingin tahu, ya kalau tadi yang di sini hanya menampilkan nama-nama kelas, nah di sini ada detailnya. Misalkan kelas kelas apa? Kelas buku ya. Itu propertinya apa saja atau atributnya apa saja, ini sudah ada. Kemudian metodenya apa saja. Nah, ini kita bisa gambarkan seperti ini. Kemudian di sini di kelas diagram, kalau di paket tadi itu hanya kita di dalamnya hanya menunjukkan ada buku, ada kemudian novel, ada komik, kamus dan seterusnya. Ini tidak ada deskripsi atau ilustrasi relasi antara setiap kelas ini dengan kelas-kelas yang lainnya. Kalau di sini digambarkan. Oke, ini sudah detailnya seperti ini kira-kira kalau kita gambarkan desainnya. Nah, ini ada berapa kelas? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi ada 10 sama interface 1 berarti ada 11. Oh ya, ini yang penting juga. Bahwa di dalam contoh kasus ini, kita tidak hanya sekedar menyelesaikan aplikasi, ya, tapi kita menyelesaikannya dengan mengimplementasikan teori-teori yang sudah pernah kita dapatkan penjelasannya ya. Ya, jadi penjelasannya sudah pernah disinggung, kemudian definisinya sudah pernah. Yang menjadi problem sekarang bagaimana secara praktek kita melakukannya atau kita mengimplementasikannya dalam program. Ya, jadi kita akan
mengimplementasikan misalkan desain yang mana kelas yang disebut sebagai kelas super kelas, kemudian teknik pewarisan ya diwariskan jadi subkelas, yang mana disebut kelas abstrak seperti apa, kemudian yang mana interface, nah yang mana kelas anak atau subkelas, dan seterusnya, yang mana disebut metode, yang mana atributnya diimplementasikan dari desain ini, nanti kita akan implementasikan. Oke, ini diagram kelas. Nah, kita mendapatkan diagram. Di sini sudah ada 3 diagram. Nah, selanjutnya untuk diagram sequence. Nah, kalau kita tadi di sini bisa diperhatikan, misalnya kita punya proses. Ini input, jadi berarti ada input novel, komik, dan kamus. Nah, sekarang kalau kita ingin mengilustrasikan proses ini, bagaimana proses ini terjadi di dalam sistem, apa-apa saja yang berkaitan, objek-objek apa yang ada di dalam setiap proses ini, maka kita bisa menggambarkannya secara lebih detail dengan menggunakan sequence diagram. Oke, nah ini saya gunakan contoh program UML atau tool UML yang Star UML sebagai alternatif, nanti bisa dicoba. Nah, program ini bisa dua-duanya di-download, UMLED atau UMLED dengan Star DML ini dua-duanya free, dan silahkan di-download nanti di internet ya, di search saja di Google. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan ini saya buat satu contoh input novelnya, jadi di main program utamanya user itu pertama dia milih menu, berarti ada menu dulu. Jadi dia milih menu, setelah menu terpilih maka akan ditampilkan ada objeknya input form atau form input. Nah, ini ditampilkan. Nah, setelah itu menampilkan berarti dia akan menerima aksi dari kembali lagi ke pengguna. Ya, menerima aksi dengan input form. Apakah menginput data ataukah hanya cancel. Nah, setelah misalkan input data, prosesnya berarti ada proses input form tadi diproses dengan menyimpan data dan seterusnya. Nah, ini sequence-nya terjadi. Nah, ini sudah mengilustrasikan bahwa proses-proses yang tadi digambarkan di use case itu kurang lebih sudah ada modelnya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah ada, ibaratnya sudah punya analisis, sudah punya desain atau rancangan seperti ini. Nah, sekarang tinggal implementasi. Nah, kalau misalkan diimplementasi menggunakan NetBeans di program Java kurang lebih seperti ini sudah jadi. Jadi apa yang kita rancang tadi, di sini ada paket input, ada model abstrak, ada subclass dan seterusnya. Kemudian diimplementasikan dengan kelas-kelas dalam pemrograman Java dan seterusnya. Nah, ya seperti ini, maka inilah programnya. Oke, nah kalau misalkan ibaratnya kita jalankan, oke. Oke, seperti ini berarti ada menu. Oke, ada menu. Nah, sekarang misalkan di sini ada 8 dan seterusnya. Misalnya, kalau kita pilih nomor 1, input dan novel. Nah, ini sekarang kita masukkan. Sekarang saja. Oke. Oke, misalkan kita masukkan. Oke, USB-nya kita
Tapi misalkan oke. Nah, sekarang kita sudah input, ini sudah berhasil ditambahkan. Oke, di run. Coba misalnya kita pilih menu tampilkan ya nomor 4. Oke, ini sudah ada ditampilkan di buku. Ini tadi yang kita masukkan baru 1. Oke, kalau misalnya kita menampilkan lagi. Oke, misalkan kita kamus, input kamus. Oke. Oke, sekarang kita menampilkan kembali nomor 4. Nah, sekarang sudah ada 2. Pertama ini, kemudian sekarang kita lanjut lagi. Coba kita hanya menampilkan kamus. Tampilkan kamus nomor 7. Oke, ini yang ditampilkan 7. Daftar kamus dalam buku hanya menampilkan data kamus. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan saja ketika pilih 8. Oke, nah sekarang kita akan mulai dari awal sini. Bagaimana kita menganalisis, kemudian masuk ke desain, lalu kita sampai membuat aplikasinya supaya lebih pemahaman desain tadi, analisis dan desain itu lebih terintegrasi ya. Karena kita tahu tujuannya bahwa analisis dan desain itu bukan hanya sekedar analisis, bukan hanya sekedar desain, tapi desain itu harus bisa sesuai pada tahap implementasi. Ya, kalau gambar desain kita itu tidak bisa diimplementasikan dalam bahasa pemrograman, itu menjadikan desain kita itu menjadi tidak ada artinya. Oke, sekarang kita ke tahap desain dulu. Kita perkuat dulu di sini atau kita rincikan dulu di sini. Oke, nah kalau kita kembali ke kasus ini, nah, apa strategi kita untuk mengidentifikasi bahwa objek-objek apa yang kira-kira yang diperlukan di dalam membuat aplikasi. Nah, maka kembali ke prinsip awal yang sudah kita bahas bersama, bahwa objek itu biasanya berkaitan dengan kata benda, ya, kata benda. Ya, kalau misalkan proses berarti kata kerja. Nah, kalau kita melihat di sini yang berkaitan langsung dengan aplikasi, maka kita bisa mengidentifikasi ada paling tidak 4 objek di sini. Ya, jadi yang berkaitan nanti dengan aplikasi. Yang pertama buku, ya, kemudian ada novel, ada komik, dan ada kamus ya rinciannya. Dan objek inilah yang akan berkaitan langsung nanti dengan aplikasi. Nah, sekarang di sini ada kata kerja lagi, misalkan pustakawan. Nah, pustakawan. Nah, sekarang di dalam aplikasi yang diinginkan di sini, apakah kira-kira pustakawan ini sebagai sebuah objek juga atau kata benda di sini itu masuk bisa diidentifikasi sebagai objek dalam pemrograman. Ya. Nah, kalau kita lihat kasusnya bahwa yang dibutuhkan di sini hanya mengelola daftar buku, novel, komik, dan kamus. Maka data pustakawan itu menjadi tidak terlalu penting dimasukkan. Nah, kecuali misalnya kalau kasusnya bahwa data buku itu ingin diketahui siapa pemiliknya atau siapa yang mengelola pustakawan mana. Jadi buku-buku itu misalkan dikelola oleh pustakawan yang berbeda, maka tentu nanti objek pustakawan itu menjadi penting dimasukkan ke dalam aplikasi. Karena untuk dicocokkan bahwa buku ini, komik ini, novel ini atau kamus ini diinput atau dimiliki oleh atau dikelola oleh pustakawan A misalkan atau pustakawan 1. Nah, buku yang lain dengan judul ini dikelola oleh pustakawan 2 dan seterusnya. Nah, tapi dalam kondisi kasus yang ini, kasus yang dikelola atau yang di buku tadi yang dikelola itu tidak ada informasi bahwa penting untuk mengidentifikasi pustakawan mana yang mengelola buku yang mana. Nah, bahkan di sini sudah disampaikan bahwa
pustakaan hanya seorang pustakawan yang ada di sini, berarti tidak terlalu penting masukkan. Oke. Nah, kemudian apalagi misalkan ya 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 jadi ini cuma 4 ini yang bisa kita identifikasi ya. Oke, nah selanjutnya kalau kita misalnya mengidentifikasi objeknya, misalkan buku dan seterusnya, novel, komik, dan kamus. Nah, kita tentu butuh atribut. Nah, atribut dari objek-objek tersebut. Nah, misalkan di sini kita tidak tahu karena di dalam soal ini kita tidak disebutkan atau tidak dicantumkan atribut apa dari setiap objek ini. Tapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kalau buku kita mengambil ada banyak atribut sebetulnya. Jadi yang penting ISBN. ISBN itu seperti pengenal bagi buku ya. Itu sudah umum kita kenal. Nah, buku misalkan autor atau penulisnya atau pengarangnya kalau novel atau komik itu juga sudah kita ketahui bersama. Nah, kalau misalkan kita ibaratkan tadi ya itu sama dengan misalkan mahasiswa ya. Mahasiswa itu punya atribut misalnya NIM, nomor induk mahasiswa, punya atribut apa, nama, punya atribut tempat tanggal lahir dan seterusnya. Nah, itu yang menjadikan setiap mahasiswa itu unik. Nah, sama dengan buku. Buku untuk identifikasinya punya nomor seri, ISBN. Ya, kemudian ada autornya, penulisnya, ada judul, kemudian ada deskripsi. Nah, tentu banyak lagi yang lainnya. Misalkan tahun terbit, penerbitnya, siapa penerbitnya, kemudian co-autornya, kalau misalnya penulisnya ada 2 dan seterusnya. Nah, itu pasti banyak atributnya. Nah, untuk contoh kasus ini kita misalkan hanya menggunakan identifikasi 4 ya. 4 saja sebagai contoh. Oke. Nah, karena misalkan ini adalah subkategori dari buku, berarti kita samakan saja. Jadi ada 4 atributnya. Atribut yang akan nanti kita gunakan untuk mendesain atau implementasi juga ya. Oke, jadi ini relatif mudah karena objek-objek yang kita identifikasi itu memiliki kesamaan. Oke. Nah, inilah nanti akan menjadi cikal bakal dari kelas yang akan kita desain. Oke, kita ini simpan sebagai hasil analisis kita. Oke, selanjutnya identifikasi proses. Oke, identifikasi proses di tabel ini ada 7 ya. Nah, ini kita dapatkan di mana? Ini kita dapatkan dari kasus yang ada. Jadi program komputer yang akan dibuat itu memiliki fungsi input buku. Nah, karena input buku, sementara kita identifikasi buku itu ada 3, berarti kita nanti pisahkan. Ya, jadi di sini kita pisahkan input novel, komik, dan kamus. Nah, kemudian menampilkan seluruh buku dalam daftar buku. Jadi ditampilkan semua. Kemudian menampilkan hanya buku jenis novel, komik, ataupun kamus. Berarti nanti ada tampilkan novel, tampilkan komik, tampilkan kamus. Ya, seperti kita sudah peragakan tadi di programnya ya. Jadi ini prosesnya kurang lebih ada 7. Nah, kita catat saja. Nah, ini proses. Ya, berarti kita sudah melakukan analisis, sudah mengidentifikasi proses-proses perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Nah, setelah itu kita anggap di sini kita sudah selesai di tahap awal identifikasi secara sederhana atau singkat objek dan proses dalam perangkat lunak. Nah, pada tahap ini atau sampai pada tahap ini kita tidak perlu terlalu memaksakan diri untuk mendetilkan kira-kira apalagi yang belum kita identifikasi. Ya, jadi biarkan saja mengalir karena proses perangkat lunak itu disebut sebagai siklus. Artinya kalau misalnya kita sudah sampai tahap analisis, kemudian kita merancang,
Dan ternyata di perancangan itu kita baru menyadari bahwa mestinya ada objek lain yang harus kita masukkan. Baru berarti kita bisa kembali lagi ke tahap analisis. Ya, menambahkan objek yang terlupa di sini misalkan, lalu melanjutkan lagi, lalu kembali ke tahap desain, meneruskan desain. Nah, dan seterusnya ketika desainnya sudah dianggap cukup bagus, baru kita ke tahap implementasi pemrograman. Nah, pada saat di tahap implementasi kita merasa bahwa masih ada di tahap analisis mesti ditambahkan, ya bisa kembali lagi ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi tidak perlu memaksakan diri, apa-apa yang kemudian bisa diidentifikasi dulu, dicatat dulu, lalu bisa melanjutkan. Oke? Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika tahap pokok ini identifikasi objek sudah, kemudian prosesnya sudah, ya coba misalkan secara bertahap kita kembangkan di sini. Ya, misalkan di desain kita tahu bahwa ini nanti akan menjadi kelas. Kira-kira kita desain kalau buku ini kita jadikan sebagai kelas, maka atributnya apa? Ya tentu atributnya ini sudah ada 4. Sekarang metodenya kira-kira apa? Nah, kita buat seperti ini. Kalau buku menjadi sebuah kelas, maka metodenya ya kita punya konstruktor, kita punya metodenya untuk cetak deskripsi buku. Ya, jadi nanti punya atribut ISBN, kemudian autornya siapa. Nanti itu pada saat metode ini dipanggil, maka atribut-atribut itu akan ditampilkan. Nah, kemudian kita lihat lebih jauh bahwa novel, komik, dan kamus itu sebetulnya adalah subjenis dari buku. Jadi ketiganya ini bisa dikategorikan sebagai buku ya. Ya, jadi dari situ kita bisa identifikasi bahwa buku ini sebetulnya adalah superkelas, ya, yaitu induk kelas dari jenis ini. Nah, jadi ini adalah bentuk rincinya, ini adalah bentuk umumnya. Oke, seperti itu. Sehingga nanti kita beri catatan bahwa buku ini nanti ada metodenya apa, kemudian kita catatan bahwa buku ini adalah superkelas. Nah, oke, selanjutnya dari mana abstrak kelas ini untuk buku? Jadi begini. Sekali lagi bahwa pendekatan penyelesaian kita ini, kita akan mencoba mengimplementasikan seluruh teknik-teknik pemrograman berorientasi objek yang telah kita pelajari. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya kelas ini novel bisa mewarisi langsung dari buku. Hanya saja kita implementasikan sebuah kelas abstrak, ya kita perlihatkan bahwa nanti di pemrograman kita bisa mewarisi sebuah kelas konkret yang yang diwarisi oleh kelas abstrak. Nah, dan kita akan lakukan bagaimana sebuah kelas abstrak itu kemudian kita lakukan overriding method, kemudian kita lakukan overloading method. Nah, kita melakukan itu atau mendeklarasikan metode itu di kelas abstrak supaya apa? Supaya nanti subkelasnya misalkan ini novel, komik, dan kamus itu bisa mewarisi secara langsung metode-metode tadi. Ya. Jadi tidak perlu ditulis berulang. Seperti itu. Jadi kita buat sebuah kelas abstrak dari buku. Nah, itu adalah subkelas dari buku. Jadi kelas abstrak ini akan mewarisi buku. Nah, kemudian metodenya kira-kira apa? Ada konstruktor, ada ini deskripsi ini adalah atribut ya. Jadi ada di sini atribut. Nah, kalau atributnya buku ini. Nah, sekarang kalau abstrak itu nanti ada atributnya ini. Atribut, deskripsi, dan konstruktornya ada. Kemudian ada setter, deskripsinya ada. Kemudian ada cetak deskripsi. Nah, karena deskripsinya ini sudah sebetulnya dideklarasikan atau dibuat di sini di superkelas buku. Ketika dideklarasikan lagi di abstrak, kelas abstrak ini, buku abstrak, maka tentu dia menjadi statusnya override dan seterusnya. Kemudian cetak deskripsi lengkap, berarti kalau sudah ada terus dideklarasikan lagi di dalam kelas yang sama, berarti itu menjadi overloading. Overloading dengan parameternya boolean. Ini masih tahap analisis ya. Kira-kira akan seperti ini nanti. Nah,
Kalau kalian belum pernah mengimplementasikan sebuah desain menjadi pemrograman, mungkin melihat ini akan kesulitan ya. Seperti apa itu override, seperti apa itu overloading. Nah, itu nanti akan kita lebih jelasnya nanti ketika kita sudah mengimplementasikannya dalam bentuk program. Jadi dalam bentuk desain, kemudian implementasi dalam bentuk program. Makanya sebetulnya analisis dan perencanaan itu tidak bisa terpisah dari implementasi pemrograman. Oke. Nah, jadi ini kelasnya dia kelas abstrak dan dia adalah subkelas dari buku. Nah, selanjutnya ini ada kelas berikutnya novel komik kamus. Nah, sama. Nah, di sini nanti kita akan mengimplementasikan interface. Ya. Nah, ini jadi satu lagi tujuan kita, jadi mengimplementasikan teori-teori secara praktek di dalam pemrograman. Jadi teori interface, abstrak class sudah diimplementasikan. Ya, jadi nanti interface akan diimplementasikan oleh 3 kelas ini, novel, komik, dan kamus. Ya, ini nanti supaya ada efek polimorfisme. Ya, jadi betul-betul diimplementasikan di sini dan juga nanti diperlihatkan bagaimana perilaku polimorfisme itu bisa diperoleh dari menggunakan interface ya sebagai type. Oke, dan seterusnya ini adalah subkelas dari buku abstrak, tiga-tiganya dan seterusnya. Nah, kemudian kira-kira kelas apa yang diperlukan? Karena jadi tadi di situ ada proses input. Nah, itu nanti akan kita menggunakan input UI POP ya. Seperti itu yang diperlihatkan tadi di program. Kemudian ada interface, kemudian ada welcome info, jadi memperlihatkan info tentang program. Nah, selanjutnya ada main kelas. Nah, ini kira-kira kelasnya dalam bentuk catatan. Oke, nah ini kira-kira paling minimal yang kita sudah lakukan dalam tahap analisis sebelum masuk ke tahap desain. Nah, ini modal kita, dan catatan-catatan ini penting nanti ketika menggambarkan desain aplikasi kita. Oke, ya. Kemudian terakhir bahwa sebetulnya produk akhir dari hasil analisis kita itu tidak mesti dalam bentuk tabel, ya. Bahkan sebetulnya analisis dan desain itu tidak bisa dipisahkan. Kadang analisis itu tidak membuat catatan-catatan khusus, tapi hasil analisis itu langsung dituangkan dalam bentuk diagram UML, ya. Karena sama saja, ya. Misalkan relasi kelas-kelas apa yang dibutuhkan, begitu dipetakan dalam bentuk diagram kelas, itu sudah kelihatan kelas apa saja yang dibutuhkan. Oke, demikian tahap analisis dari contoh kasus yang kita baca atau kita ambil tadi. Nah, kemudian selanjutnya dari hasil analisis ini kita akan membuat desain perangkat lunak menggunakan tool UML. Di sini kita akan menggunakan 2 tool yang bisa di-download gratis, yaitu Start UML dan Umlab. Oke, demikian tahap analisis perangkat lunak.